Studi kasus yang pertama yaitu dilakukan pengamatan terhadap jenis usaha yang menjadi pesaing utama warung Cak Yusuf. Berdasarkan hasil observasi terhadap 22 unit usaha pesaing, diperoleh data bahwa sebanyak 8 usaha merupakan warung nasi goreng dan 14 usaha merupakan warung lalapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah proporsi kedua jenis pesaing tersebut sama atau terdapat perbedaan proporsi yang signifikan. Yang pertama, kita blok dulu tabel pesaing ini sampai ke bawah, lalu copy dan kita pergi ke SPSS, lalu klik kanan paste with variables name, lalu kita ke variable view, measure-nya kita ubah menjadi scale, dan kita buat value-nya, kita ubah value-nya. Yang pertama di sini value 1 dan labelnya kita beri nasi goreng. Lalu add, lalu kedua kita beri lalapan. Lalu klik OK. Kita lihat dulu datanya. Setelah itu ke analyze, ke bagian non parametric test, lalu pada bagian legacy dialogs, lalu ke binomial. Lalu kita masukkan variabelnya. Interpretasinya di sini yaitu terlihat karena nilai signifikansinya 0,86 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya proporsi konsumen yang memilih nasi goreng dan lalapan tidak berbeda secara signifikan. Selanjutnya kita buat file baru, lalu kita pergi ke data yang kedua, yaitu 2 sampel berpasangan. Studi kasus yang kedua di sini yaitu dalam suatu penelitian statistika non parametrik 2 sampel berpasangan dilakukan pengamatan terhadap tingkat pemahaman mahasiswa pada dua kondisi, yaitu pada saat mendengarkan dan tidak mendengarkan. Dari 20 mahasiswa yang diamati, diperoleh perbedaan jumlah mahasiswa yang paham dan tidak paham pada kedua kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap kondisi mendengarkan dan tidak mendengarkan penjelasan. Pertama-tama kita blok juga dua data sampel ini, lalu kemudian di copy dan disalin ke SPSS. Klik kanan lalu paste with variable names, lalu pergi ke data view, kita ubah measure-nya menjadi scale, dan value-nya kita ubah 1, labelnya menjadi mendengarkan, dan value 2 tidak mendengarkan.
Lalu kita pergi ke analyze, ke non parametric test, terus lanjut ke legacy, lalu 2 to relate sample. Tidak paham kita masukkan ke variabel 1 dan paham kita masukkan ke variabel 2. Lalu kita centang bagian MC Neymar atau Neymar dan kita nonaktifkan yang itu. Lalu klik OK. Interpretasi yang kedua di sini terlihat. Jadi hasil interpretasinya yaitu nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil daripada 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah pada variabel tidak paham dan variabel paham. Studi kasus yang ketiga di sini yaitu dalam suatu penelitian statistika non-parametrik 2 sampel independen dilakukan pengamatan terhadap hubungan tingkat pendidikan nasabah dengan jenis bank yang dipilih. Dari 15 responden yang terdiri atas lulusan SMA dan sarjana, dicatat pilihan mereka terhadap bank pemerintah dan bank swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau hubungan antara tingkat pendidikan nasabah dengan jenis bank yang dipilih. Pertama-tama kita blok semua data, lalu copy dan paste di SPSS. Klik kanan lalu paste with variables name. Lalu kita pergi ke data view. Kita ubah value yang pertama menjadi sarjana dan value yang kedua menjadi SMA. Lalu kita add dan klik OK. Setelah itu kita pergi ke value yang di bawah. Value 1 diisi dengan bank pemerintah dan value yang kedua diisi dengan bank swasta. Lalu kita klik OK dan masuk ke analyze, terus descriptive static, lalu masuk ke bagian crop steps. Pendidikan kita masukkan ke yang pertama dan bank masukkan ke yang kedua. Lalu kita pergi ke static, kita centang bagian chi-square. Interpretasi yang ketiga yaitu di sini terlihat signifikansinya 0,315 lebih besar dari 0,05. Jadi H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut.